Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran bahasa Indonesia kita akan membahas mengenai ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Di dalam sebuah teks laporan percobaan terdapat ciri kebahasaannya. Unsur kebahasaan atau ciri kebahasaan dalam teks laporan percobaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya sinonim dan antonim. Kalian udah paham kan ketika duduk di bangku SD pengertian dari sinonim dan antonim. Sinonim bisa juga diartikan dengan persamaan kata atau merupakan bagian dari persamaan kata yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk lainnya. Sedangkan antonim itu diartikan dengan lawan kata atau juga kata yang memiliki perlawanan yang berpresisi maknanya. Pada teks laporan percobaan, sinonim dan antonim biasanya terdapat pada bagian langkah-langkah percobaan. Yang kedua, ada verba. Verba atau diartikan dengan kata kerja adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Contoh kata verba itu ada memasak, mengerjakan, menjahit, menjual, dan lain-lainnya. Jadi intinya verba itu adalah kata kerja, kata yang dikerjakan. Biasanya verba menjadi predikat dalam suatu kalimat. Nah, dalam satu kalimat itu kan biasanya kita tahu dalam satu kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, kalau verba itu tidak ada di predikat. Ya, contohnya, ibu memasak semur ayam di dapur. Ibunya itu sebagai subjek atau pelaku, sedangkan memasak itu adalah predikat atau yang dikerjakannya. Sedangkan semur ayam itu objek dan di dapur adalah keterangan tempat. Nah, jadi predikat yang merupakan verba atau kata kerja itu adalah memasak. Yang ketiga, kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung perintah atau permintaan agar orang lain melakukan suatu tindakan. Contoh, potonglah batang itu sekarang juga. Biasanya kalimat perintah itu seperti siapkan, tambahkan, tuangkan, aduklah, hindari, sebaiknya, campurkan, dan lain sebagainya. Yang kedua, konjungsi atau kata penghubung adalah kata atau ungkapan kata penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Contoh kata hubung dalam teks laporan percobaan diantaranya adalah ada dan, tetapi, apabila, saat, jika, sehingga, meskipun, dan lain sebagainya. Contohnya kita tahu ya, misalkan Andi pergi ke pasar membeli pulpen dan pensil. Nah, itu ada pulpen dan pensil itu hubungkan dengan kata dan. Selanjutnya, numeralia atau kata bilangan adalah kata yang menyatakan jumlah benda atau urutannya dalam suatu deretan. Kata bilangan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, kata bilangan tentu atau takrif. Misalnya, contohnya itu 1, setengah, ketujuh. Sedangkan yang kedua adalah kata bilangan tak tentu. Misalnya beberapa, seluruh, dan banyak. Yang ke F, kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Kalimat kompleks atau majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu pola kalimat. Kalimat kompleks terdiri atas lebih dari satu kalimat tunggal. Ingat ya, tadi satu kalimat itu biasanya terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, kalimat majemuk ini lebih dari 2 subjek dan lebih dari 2 predikat. Jenis kalimat majemuk ini terbagi atas 2, yaitu yang pertama kalimat majemuk setara, yang kedua kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara adalah
sebuah kalimat yang mempunyai dua kalimat dan bersifat sederajat atau sama, serta dihubungkan dengan konjungsi. Kata hubung yang digunakan dalam kalimat ini yaitu dan, sebelum, setelah, lalu, ketika, bahkan, kemudian, atau sedangkan. Contohnya, ayah berangkat ke kantor dan Andi berangkat ke sekolah. Tuh ya, ada dua kalimat. Ada ayah berangkat ke kantor, ada juga Andi berangkat ke sekolah. Ada dua kalimat. Lalu setara karena sama-sama berangkat. Kedua adalah kalimat majemuk bertingkat. Majemuk bertingkat adalah satu jenis kalimat majemuk yang kedudukannya antar klausanya tidak sederajat atau sama. Kalimat majemuk ini jenis ini terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Kata hubung yang digunakan dalam kalimat ini yaitu jika, sebab, sehingga, ketika, bahwa, bagaikan, dan walaupun. Contohnya, dia terlalu keras bekerja sehingga tubuhnya pun mengalami kelelahan yang amat luar biasa. Sekian materi kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.